Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang ini, Ibu akan menyampaikan bagaimana penjelasan terkait dengan kuis blended 1 ya, yang videonya itu sudah rilis di tanggal 17 Juli tahun 2020 ya, terkait bagaimana pencatatan atau pembukuan di perusahaan dagang dengan metode perpetual, di mana ada dua usaha dagang, yaitu usaha dagang X dan Y. Nah, kita lihat soalnya. Anda bisa lihat di atas soalnya ya, bahwa tanggal 8 April itu UDX menjual barang dagang sebesar 150 juta rupiah kepada UDY dengan syarat 2/10 N per EOM FOB shipping point. Nah, di sini harga pokok penjualannya itu, harga pokok barang dagangnya itu adalah sebesar 65 juta rupiah. Nah, kemudian ada ongkos angkutnya adalah sebesar 1 juta rupiah dibayar tunai. Yang perlu diperhatikan di sini adalah terkait dengan syarat pembayaran ya, itu ada 2/10 N per EOM. Anda semua bisa lihat di penjelasan sebelumnya ya, di modul 9 pertemuan 10, bahwa 2/10 itu artinya bahwa pembelian itu akan diberikan diskon sebesar 2% ya, jika ia membayar harga faktur paling lambat 10 hari tanggal transaksi. Kemudian EOM atau end of month ya, dengan syarat harga faktur itu harus dilunasi paling lambat akhir bulan berjalan. Nah, kemudian di sini ada yang namanya FOB shipping point ya. FOB shipping point ini artinya bahwa itu memberikan syarat bahwa ongkos kirim atau biaya angkut adalah dari gudang penjual ke pembeli itu akan menjadi tanggung jawab pembeli, dan tentunya ini nanti akan ada pencatatan atau pembukuan dari sisi UDY sebagai pembeli. Oke, kita simak bagaimana treatment pembukuan dari masing-masing UDX dan UDY. Kita lihat di slide yang di atas ya, bahwa bagaimana sih pembukuan di UDX dengan metode perpetual. Di sini tanggal 8 April itu terjadi transaksi penjualan antara UDX dan UDY. Nah, di sini berarti adalah transaksinya kredit ya. Dengan metode perpetual, maka dicatatnya adalah piutang dagang sebesar 150 juta. Kemudian penjualan sebesar 150 juta di sebelah kredit. Kenapa ada piutang dagang? Yang perlu diperhatikan ini adalah akuntansi penjualan ya, berarti dari sisi penjual dicatatnya. Ketika terjadi piutang bertambah, kita lihat lagi ke materi selanjutnya, bahwa berarti piutang bertambah. Piutang bertambah itu adalah sebagai aset ya. Piutang bertambah di sebelah debit. Kemudian penjualan ya, penjualan bertambah di sebelah kredit. Kemudian diketahui di soal bahwa harga pokok penjualan itu adalah sebesar 65 juta rupiah. Ini adalah metode perpetual ya, itu dicatat di sebelah debit. Kemudian kreditnya adalah persediaan barang dagang. Nah, ini adalah transaksi tanggal 8 April untuk pencatatan dari sisi UDX selaku penjual, di mana adalah akuntansi penjualan. Nah, ini sudah ada di materi 10 ya, di pertemuan 11 juga sudah disampaikan bagaimana list ketika terjadi transaksi penjualan secara kredit ya. Ini adalah treatmentnya seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana pencatatan dari sisi UDY selaku pembeli terkait dengan transaksi di tanggal 8 April. Kita simak ya. Anda bisa lihat di situ ya, di tampilannya, bahwa dari sisi UDY itu adalah selaku pembeli. Berarti di sini adalah akuntansi pembelian. Anda bisa lihat bagaimana rumusannya itu sudah ada di materi 10 pertemuan 11 ya. Jadi ketika si UDY membeli kepada UDX, maka pasti akan ada persediaan barang dagang dari sisi pembeli, sehingga dicatatnya adalah persediaan barang dagang 150 juta di sebelah debit dan utang dagang adalah di sebelah kredit sebesar 150 juta. Kenapa utang dagang? Karena ini adalah transaksi pembelian secara kredit dari sisi UDY. Kemudian karena di sini adalah metode perpetual, maka terkait dengan ongkos angkut yang tadi FOB shipping point, dari ongkos angkut dari penjual ke pembeli, di mana dibebankan oleh pembeli,
itu menjadi beban dari pihak pembeli, dan dicatatnya juga oleh pembeli. Di sini adalah UDY. Nah, karena ini metode perpetual, maka dicatatnya sebagai akun persediaan barang dagang. Jadi tidak ada akun ongkos angkut, ya kan? Nah, jadi di sini atas ongkos angkut sebesar 1 juta rupiah, maka itu dicatat persediaan barang dagang di sebelah debit sebesar 1 juta rupiah. Karena ongkos angkutnya adalah dibayar tunai, maka adalah kreditnya adalah kas sebesar 1 juta rupiah. Nah, ini adalah pembukuan dari sisi UDX dan UDY. UDX sebagai penjual dan UDY adalah sebagai pembeli. Nah, selanjutnya bagaimana treatment pembukuan di soal kedua ya, di tanggal 10 April di pembukuan UDX dan UDY, kita simak ya. Anda bisa lihat di soal 2 bahwa UDX itu menjual barang dagang kepada UDY ya seharga 100 juta rupiah dengan syarat 1/15 N/30 dan membayar ongkos angkut sampai dengan pembeli sebesar 300.000 rupiah. Harga pokok barang dagang yang dijual adalah 40 juta rupiah. Nah, di sini ada 1/15 N/30, kembali lagi ke modul 9 pertemuan 10 ya. 1/15 itu artinya bahwa syarat ini adalah pembelian akan diberikan diskon sebesar 1% jika ia membayar faktur paling lambat tanggal 15 hari setelah tanggal transaksi ya. Kemudian apa sih arti N/30 ya? Nah, sebelumnya sudah Ibu jelaskan bahwa N/30 ini adalah batas akhir faktur ya. Batas akhir faktur itu paling lambat adalah 30 hari. Nah, kemudian kita kembali lagi ke soalnya. Bagaimana selanjutnya treatment pembukuannya ya, tentunya dari sisi UDX dan UDY kita simak ya. Kita lihat di atas ya, di situ ya. Dari pembukuan di UDX selaku penjual dengan metode perpetual di sini adalah tadi ada transaksi ya, penjualan kredit sebesar 100 juta rupiah. Berarti adalah muncul piutang dagang. Ya, piutang dagang sebesar 100 juta rupiah. Kemudian kreditnya adalah penjualan sebesar 100 juta rupiah. Kemudian tadi harga pokok penjualannya adalah 40 juta rupiah. Kreditnya adalah persediaan barang dagang. Kemudian tadi diketahui di soal bahwa ada ongkos angkut ya. Nah, di sini kita gunakan akun ongkos angkut keluar itu sebesar 300.000. Kemudian kreditnya adalah kas sebesar 300.000. Nah, ini adalah pembukuan dari sisi UDX selaku penjual. Nah, rumusan ini Anda bisa lihat di list bagaimana akuntansi penjualan dan akuntansi pembelian yang Ibu sudah tabelkan di modul 10 ya. Modul 10 itu pertemuan 11, Anda bisa lihat ini akun-akun seperti ini itu sudah ada di situ listnya. Nah, kemudian bagaimana kita lihat pembukuan dari sisi UDY selaku pembeli ya. Kita lihat yuk. Selanjutnya adalah bagaimana sih treatment transaksi ya, treatment jurnal atas transaksi di penyelesaian soal 2 dari sisi pembukuan UDY dengan metode perpetual ya. Tadi kan ada transaksi penjualan UDX ke UDY ya, maka dicatatnya di tanggal 10 April itu adalah persediaan barang dagang di sebelah debit sebesar 100 juta rupiah dan kreditnya adalah utang dagang di sebelah kredit yaitu sebesar 100 juta rupiah. Nah, di sini adalah dari sisi UDY selaku pembeli. Jadi Anda juga bisa lihat rumusan ini di akuntansi pembelian itu yang di list pertemuan sebelumnya ya, yang di modul 10 pertemuan 11. Nah, itu sudah dijelaskan bagaimana akun ketika terjadi transaksi akuntansi pembelian, kemudian bagaimana treatment jurnalan dan penulisan akun pada sisi akuntansi penjualan. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga penjelasan yang tadi sudah dijelaskan bisa Anda pahami. Nanti ketika memang masih ada yang belum dipahami, Anda bisa mengajukan pertanyaan. Insya Allah nanti Ibu jawab atas pertanyaan yang Anda ajukan. Itu saja, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.